Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan terkait bagian ketiga dari mata kuliah praktikum perpajakan, di mana bagian ketiga ini materinya tentang pajak penghasilan PPh pasal 21 dan 26. Nah, di bagian ketiga ini nantinya diperuntukkan untuk pertemuan keempat dan kelima. Nah, di modul sudah saya share di Edmodo, di mana untuk bagian ketiga ini sasaran pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami tentang PPh pasal 21 atau 26 dan menghitung PPh pasal 21 dan 26 yang terutang berdasarkan soal yang terdapat di modul, serta mahasiswa diharapkan mampu membuat SPT masa PPh pasal 21-26 dengan menggunakan formulir 1721. Jadi di Edmodo khusus kelas mata kuliah praktikum perpajakan sudah saya share modulnya beserta materi dan juga kertas kerja, yaitu formulir 1721. Nah, setelah pendahuluan di sini disajikan mengenai materi pembelajaran, sekilas mengenai PPh pasal 21-26. Selain sekilas materi yang terdapat di modul ini, di dalam Edmodo sudah saya share juga referensi pendukung ataupun bahan literatur terkait materi PPh pasal 2126. Nah, di sini dikatakan sekilas saya akan menjelaskan terkait PPh pasal 2126. Nah, di sini pemotongan pajak PPh pasal 21 di sini adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Siapa saja pemotong PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016, yaitu yang pertama adalah pemberi kerja, yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga adalah dana pensiun, yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, komisi fee, dan seterusnya. Kemudian honorarium, komisi fee atau pembayaran lain. Yang terakhir penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Di sini juga dijelaskan hak pemotong pajak. Selanjutnya kewajiban pemotong pajak itu nantinya adalah wajib mendaftar, kemudian wajib mengisi formulir, selanjutnya wajib menghitung, memotong, dan menyetor, selanjutnya wajib melapor, kemudian wajib memberikan bukti pemotongan, serta wajib memberikan bukti pemotongan. Nah, bahan tahan PowerPoint ini nantinya perlu dipelajari atau dipahami terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum mengerjakan soal maupun kasus yang terdapat di modul. Nah, ini salah satu contoh materi terkait tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, tarif ini untuk menghitung PPh yang terhutang wajib pajak tersebut. 5% ini untuk penghasilan kena pajak atau PKP 0 sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan kena pajak 50 juta sampai 250 juta, 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% tarifnya untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Nah, di sini juga disajikan contoh bagaimana kita menghitung PPh 2126 yang terhutang atas suatu wajib pajak. Ini adalah formula secara umum atau rumus secara umum, sehingga kita nantinya bisa mengetahui PPh 21 yang terhutang, baik dalam tahunan maupun jika dihitung secara bulan. Nah,
Sebenarnya di modul setelah disajikan sekilas materi, di sini disajikan latihan soal. Nah, latihan soal ini pada intinya adalah yang diminta adalah menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas suatu wajib pajak. Nah, petunjuknya adalah kerjakan di kertas kerja yang telah disediakan di bawah ini. Nantinya jawaban atas soal nomor 1 sampai nomor 3 dikerjakan di lembar ini. Mahasiswa bisa print kemudian mengerjakannya, kemudian nantinya di-scan dan di-upload di Edmodo. Nah, di sini disajikan contoh soal untuk menghitung PPh 21 yang terutang. Contohnya di sini seperti Santoso Wiguna, pegawai di PT Adiwiyata Tunggal, memiliki NPWP 09905 dan seterusnya. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji 10 juta sebulan, serta tunjangan-tunjangan sebesar 4 juta rupiah sebulan. Nah, PT Adiwiyata di sini mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Adiwiyata Tunggal menanggung iuran JHT jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Santoso Wiguna membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Selain itu, PT Adiwiyata juga mengikuti program pensiun dari pegawainya. PT Adiwiyata membayar iuran pensiun untuk Santoso di sini ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, di mana setiap bulannya sebesar Rp100.000, sedangkan Santoso membayar iuran pensiunnya sebesar Rp80.000. Nah, berapa PPh 21 yang terutang atas Santoso Wiguna tersebut? Nah, untuk mengetahuinya kita perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ini, formula yang ini. Nah, perhitungan PPh pasal 21 kita perlu mengetahui dulu penghasilan bruto untuk satu bulan dalam wajib pajak tersebut. Jadi penghasilan bruto di sini diperoleh dari gaji sebulan, tadi dikatakan 10 juta dalam soal, kemudian tunjangan-tunjangannya untuk sebulan 4 juta, ditambah dengan premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 0,5% dari gaji yaitu 50.000, dan premi jaminan kematian 0,3% dari gaji yaitu 0,3% dikali 10 juta 30.000, sehingga diketahui penghasilan bruto sebulan dari Santoso adalah 14.080.000 rupiah. Dari penghasilan bruto di sini dikurangi dengan beberapa pengurangan, yaitu yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan tarifnya dari 5% dari penghasilan bruto. Dan maksimal yang diperbolehkan adalah 500.000. Karena di sini 5% dikali 14.080.704.000. Nah, dan melebihi 500.000, maka tetap yang di sini yang ditulis adalah 500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun yang dibayar oleh Santoso adalah 80.000 dan iuran jaminan hari tua adalah 200.000. Sehingga penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan di sini sebesar 780 menghasilkan penghasilan itu sebulan 13.300.000 rupiah. Kemudian dari penghasilan itu di sini dikalikan dengan 12. 12 di sini dimaksudkan adalah 12 bulan. Jadi 12 dikalikan 13.300 adalah 159.600.000 rupiah. Nah, penghasilan itu setahun di sini akan dikurangi dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, di mana statusnya Santoso tadi adalah menikah tanpa anak atau tanpa tanggungan di sini, sehingga statusnya adalah K-0. Maka 54 juta ditambah status kawin 4,5 juta, hasilnya 58.500.000. Penghasilan itu dikurangi dengan PTKP menghasilkan 101.100.000 rupiah. Nah, dari 101.100.000 rupiah di sini kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17 tadi. Jadi 5% dikalikan 50 juta 2.500.000, 15% dikalikan 51.100.000, selisihnya ya, menghasilkan 7.665.000. Sehingga diketahui PPh pasal 21 yang terutang selama setahun yaitu 10.100.000
Rp465.000. Nah, untuk mengetahui berapa PPh pasal 21 per bulan, kita cukup membaginya dengan 12, sehingga menghasilkan Rp847.083. Nah, selanjutnya terkait kasus yang keempat, jadi soal tadi akan diselesaikan mahasiswa pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan kelima, mahasiswa akan menyelesaikan kasus yang keempat. Di sini ada kasus pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tetap ataupun tidak tetap oleh PT Putra Utama. Yang diminta di sini adalah buatlah kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong untuk masa Januari, Oktober, dan Desember tahun 2020. Nah, kemudian yang kedua perintahnya adalah buat SPT masa PPh pasal 21, lampiran-lampirannya dan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap untuk masa Januari, Oktober, dan Desember tahun 2020. Nah, di sini petunjuk mengerjakan jawaban silakan dikerjakan pada kertas kerja formulir SPT masa PPh 1721 yang telah disediakan. Saya sudah share kertas kerjanya dalam bentuk Excel. Nantinya mahasiswa bisa memprintnya, kemudian mengerjakan secara manual. Nah, setelah selesai, baru mahasiswa bisa men-scan jawabannya, kemudian mengupload di Edmodo. Lampiran 1721 di sini ada lampiran 7 sampai lampiran 1. Nah, petunjuk mengerjakan SPT ini juga sudah saya share di Edmodo. Di sini ada petunjuk umum pengisian SPT 2126. Untuk lampiran formulir 1721 lampiran 1, di sini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh. Yang pertama untuk satu masa pajak, yaitu dilakukan pada setiap masa pajak Januari sampai dengan Desember. Kemudian 1 tahun pajak dilakukan pada masa pajak Desember. Oleh karena itu pada masa pajak Desember, pemotong melaporkan pemotongan PPh dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 set, yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan 1 tahun pajak. Jadi setiap lampiran di sini dijelaskan kegunaan dan petunjuk pengisian SPT masa PPh 2126. Kemudian untuk lampiran 2, formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721 formulir 6. Kemudian di sini diberikan petunjuk bagaimana cara pengisiannya. Setiap lampiran di sini disertakan atau disajikan petunjuknya. Jadi mahasiswa sebelum mengerjakan soal maupun kasus untuk membaca terlebih dahulu sekilas materi yang disediakan di modul dan bahan tayang PowerPoint yang sudah saya share sekitar 20-30 menit. Kemudian baru mahasiswa membaca soal maupun kasus yang ada di modul. Kemudian baru mengerjakan soal maupun kasus kurang lebih 60-90 menit. Jadi ini perlu dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum mengerjakan. Baik, jika nantinya ada kendala dari mahasiswa, bisa diskusikan melalui WA Group maupun Edmodo dengan dosen yang mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.